Halo teman-teman, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini aku mau sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga produktif. Aku kali ini mau permak baju ya teman-teman, punya pelanggan aku. Alhamdulillah, setelah libur panjang akhirnya aku beraktivitas kembali untuk mencari receh. Meskipun kerja di rumah saja, yang penting ada ya teman-teman. Semoga usahaku lancar dan berkah. Libur lebaran telah selesai, saatnya kita semua beraktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah ya teman-teman, usaha jahit aku ini sudah terhitung lama, bertahun-tahun, mungkin ada sekitar 6 tahun aku menjalani usaha jahit di rumah ini. Kalau untuk usaha jahit itu mungkin aku sudah lebih dari 7 tahun ya teman-teman, karena sebelum aku menikah aku sudah bisa menjahit. Dan dulu waktu aku sekolah, aku sudah buka usaha jahit sendiri. Awal mula aku bisa menjahit itu di sekolah madrasah aliyah ya teman-teman. Dulu ada keterampilan menjahit. Di sana aku belajar menjahit selama 2 tahun di ekstrakurikuler tambahan di sekolah. Setelah lulus sekolah, aku lanjut kuliah. Nah, pas lulus, orang tuaku membelikan aku mesin jahit. Jadi waktu aku kuliah itu, aku sambil buka usaha jahit ya teman-teman. Cuman waktu itu masih buka permakan saja, belum sampai menerima jahitan baju gitu ya, karena belum pede. Karena kalau untuk menjahit baju itu harus lihai dulu ya teman-teman. Alhamdulillah dari situ keuangan orang tua aku, keuangan ibu aku terbantu untuk ongkos kuliah saja. Alhamdulillah kadang-kadang aku tidak pernah minta sama ibuku ya teman-teman. Meskipun dikatakan ibuku itu orang yang mampu untuk membiayai aku dalam sehari-hari gitu ya, dalam kehidupan aku, kebutuhan aku itu cukup. Karena orang tuaku itu dua-duanya itu pegawai negeri, jadi pasti cukup untuk kebutuhan anak-anaknya ya teman-teman. Tapi kedua orang tuaku itu selalu mengajarkan kami untuk mandiri dan kreatif, karena tidak selamanya orang tua ada di samping anak-anaknya. Dulu ibu aku sering bilang, kamu harus kreatif, kamu harus inovasi, dan kamu harus berkembang sendiri. Bagaimanapun caranya kamu harus mandiri. Ibu aku selalu mengajarkan anak-anaknya seperti itu ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku sekarang sudah terbiasa dengan kehidupan yang mandiri. Waktu beliau masih ada, ibu aku selalu bilang, kamu boleh sekolah dimanapun, setinggi apapun, jurusan manapun, yang penting harus kreatif dan jangan gengsi. Karena kita itu makan dari nasi ya teman-teman, bukan makan dengan gengsi. Karena kalau kita gengsi, pasti tidak akan berkembang dan akan kesusahan gitu ya teman-teman. Ibu aku selalu bilang kayak gitu. A few moments later. Kata hari ini keluarga Nawar, Napi Warpuna udah nyampe ke desa Brubuk Selatan. Keluarga Nawar. Silaturahmi Delik bersama keluarga Nawar, Napi Warpuna. Semoga berkah lancar. Amin. 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 Allahu Akbar. Kakak madep sini kak. Lucu banget sih. Lucu banget.
Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya pekerjaanku selesai semua dan ini penghasilan aku hari ini, pendapatanku hari ini. Alhamdulillah ya, ternyata ini yang dinamakan dengan hobi yang dibayar ya. Ini pendapatanku hari ini, kita harus bersyukur ya. Nah, kira-kira setelah ini aku mau bikin apa yo? Tebak, ada yang bisa jawab nggak aku mau bikin apa? Kira-kira aku mau bikin apa ya? Komen ya di kolom komentar. Dan di luar, alhamdulillah ya teman-teman, cuacanya cerah, berawan, bersinar terang ya teman-teman. Di luar itu lumayan panas tapi tidak terlalu panas ya. A few moments later. Ya, tebakan teman-teman, betul ya, aku mau bikin rempeyek. Kali ini aku membuat rempeyek untuk para tetangga terdekat ya teman-teman, karena aku nggak bawa oleh-oleh yang banyak ya teman-teman. Oleh-olehnya cuman sedikit, itu pun dibawa ke kantornya Pak Su. Aku tuh orangnya nggak enak ya teman-teman kalau misalkan pulang kampung nggak ngasih ke tetangga dekat rumah gitu ya teman-teman. Mungkin tetangga dekat rumah itu sih tidak masalah ya teman-teman, karena mereka itu individualis sekali, jadi tidak pernah kepo dengan tetangganya ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, sebenarnya ketika kita memiliki tetangga yang individualis itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu kita jadi nggak ngerumpi, nggak nambah gosip gitu ya. Jadi kita aman dari dosa. Nah, ini udah selesai rempeyeknya, kemudian aku lanjut masak untuk makan siang ya. Aku bikin sop dan masak nasi. Jadi seperti itu ya teman-teman, aku bikin oleh-oleh sendiri di rumah untuk tetangga terdekat aku. Tapi untuk tetangga yang jauh aku tidak ngasih ya teman-teman, soalnya kalau aku kasih tetangga yang jauh itu terlalu banyak orang-orang yang aku kenal, bisa-bisa aku bikinnya itu jadi puluhan kilo ya teman-teman. A few moments later. Kemudian videonya lanjut di pagi hari ya teman-teman. Sebelum beraktivitas aku beresin tempat tidur ya. Ini sambil aku beresin tempat tidur, aku mau kasih tahu ke teman-teman, kemarin itu udah aku bagiin ke tetangga rumah kanan kiri depan ya teman-teman. Itu kan saudara kita yang paling dekat ya teman-teman. Kalau untuk tetangga yang jauh mungkin aku lewat. Kenapa? Karena terlalu jauh dan nganterinnya susah, dan aku juga udah capek ya teman-teman bikin rempeyeknya. Mungkin nanti kalau ada tetangga jauh aku yang main ke rumah, mungkin nanti bisa ngedadak aku bikin, atau bagaimana caranya ya teman-teman biar tetangga jauh aku seneng gitu ya. Tapi alhamdulillah tetangga jauh ataupun tetangga dekatku semuanya baik-baik semua ya teman-teman, selalu membuat aku happy. Oke, ini udah selesai, aku beres-beresin kasur aku. Sekarang aku tinggal aktivitas yang lain ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam lindungan Allah. Ini kembali lagi aku permak-permak ya pekerjaan aku sebagai ibu rumah tangga produktif ya. Alurnya seperti ini ya teman-teman, dari bangun tidur aku kemudian aktivitas benerin baju kalau ada yang permak ya teman-teman, kemudian masak, kemudian beres-beres, kemudian beristirahat dan balik lagi seperti itu. Semoga teman-teman tidak ngerasa bosan dengan aktivitas-aktivitas aku sehari-hari ya teman-teman, yang terus berulang-berulang seperti ini ya.
karena aku dulu sempat bekerja di sebuah sekolah. Itu aku berhenti untuk mengikuti suami. Sekarang itu aku mengikuti suami kemanapun dia pergi. Dulu aku tinggal di Kuningan ya teman-teman, Kuningan Jawa Barat. Nah, aku pindah ke Bekasi karena suami dipindahkan kerjanya ke Bekasi. Jadi aku ikut ke Bekasi. Dulunya di Purwakarta kita sempet LDR, tapi sekarang aku nggak mau LDRan lagi karena lebih baik itu kita bersama-sama ya teman-teman, karena kalau beda tempat itu pasti kita keuangannya itu double. Oke, sekian ya teman-teman, terima kasih sudah nonton dan jangan lupa tonton kembali video aku di video-video selanjutnya. Bye.